Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera selalu buat kalian anak-anakku, siswa dan siswi MTS Al-Islam Jamsarin Surakarta, dan umumnya bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa kembali dengan Napa Tilas Channel, yang tentunya kita masih mempelajari mengenai segala hal yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Yang pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang materi, yaitu keteladanan dari seorang khalifah yang cukup terkenal, dan beliau adalah seorang pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Siapa dia? Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini adalah seorang profil yang sangat terkenal, dan beliau ini mempunyai jiwa keperwiraan karena beliau adalah, di samping sebagai seorang khalifah, beliau adalah sebagai seorang panglima perang. Nah, kita nanti akan mempelajari materi tersebut, dan ada 2 poin yang nanti akan kita selesaikan. Yang pertama adalah itu mencakup biografi dari beliau. Jadi poin pertama adalah biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian poin yang kedua adalah belajar dari sikap keperwiraan beliau Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, jadi 2 poin ini nanti yang akan kita selesaikan. Baik, langsung saja kita akan mulai pelajaran pada sesi ini, dan pada kalian semua selamat menikmati dan selamat mempelajari, mengamati materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan. Baik, poin yang pertama adalah materi mengenai biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 532 Hijriah atau tahun 1138 Masehi di Tikrit, Tigris, sebuah kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Nama lengkapnya adalah Abdul Muzaifar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Nama pendeknya Salahuddin Al-Ayyubi. Bangsa-bangsa barat atau tentara salib mengenalnya dengan nama Saladin. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal di seluruh dunia berkat kepemimpinannya dalam perang salib, di mana ia menjadi panglima perang Islam yang sangat disegani. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub, seorang penguasa benteng Tikrit yang berasal dari suku Kurdi Azerbaijan. Pendidikan Salahuddin dimulai dengan mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, fikih, bahasa, nahwu atau tata bahasa Arab, tarikh, dan adab atau sastra di Syria. Selanjutnya, dia gemar berolahraga seperti menunggang kuda, berburu, terus hobinya membaca dan mendalami masalah-masalah keagamaan, terutama ilmu kalam atau tauhid. Karier Salahuddin sebagai militer mulai terlihat ketika ia pergi ke Mesir mendampingi pamannya Asaduddin Syirkuh pada tahun 1164 Masehi. Sejak itu timbullah 2 keinginan terbesarnya, yaitu mengganti faham Syiah di Mesir dengan faham Sunni dan mengusir tentara salib dari wilayah Islam. Setelah Salahuddin diangkat sebagai Perdana Menteri dengan gelar Al-Malik An-Nasir, Khalifah Abbasiyah kemudian menyerahkan wilayah Mesir, Naubah, Zaman, Tripoli, Palestina,
Syria, Maghribi atau Maroko ke bawah kekuasaan Salahuddin. Khalifah Abbasiyah juga memberinya gelar Al-Mu'izz li Amiril Mukminin, yang artinya penguat kedudukan Amirul Mukminin. Hal ini dilakukan setelah Salahuddin menyebut nama Khalifah Abbasiyah dalam setiap khutbah Jumat di setiap masjid di wilayah Mesir. Pada bulan Mei 1175 Masehi, Salahuddin meminta Khalifah Abbasiyah untuk melantiknya sebagai sultan atau penguasa atas wilayah Mesir, Maroko, Nubia, Arab sebelah barat, Palestina dan Syria bagian tengah. Selanjutnya Salahuddin memproklamasikan dirinya sebagai sultan atau penguasa tunggal di wilayah tersebut. Sejarah kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi penuh dengan perjuangan dan peperangan. Hal itu dilakukannya dalam rangka menunaikan tugas negara untuk memadamkan pemberontakan dan menghadapi tentara salib yang berusaha menyerang wilayah-wilayah Islam. Semua peperangan yang ia alami berhasil dimenangkannya. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah meskipun ia selalu menang dalam setiap pertempuran, namun ia bukanlah pemimpin yang tamak, ambisius, haus kekuasaan dan kekayaan. Perang hanya ia lakukan untuk membela dan mempertahankan agama Allah. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi juga memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap umat agama lain. Sebagai contoh, ketika ia menguasai kota Iskandaria, ia selalu mengunjungi orang-orang Kristen, dan ketika perdamaian tercapai antara pasukannya dengan tentara salib, ia mengizinkan orang-orang Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Setelah perang melawan tentara salib selesai, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi memindahkan pusat kekuasaannya atau pusat pemerintahannya ke Damaskus. Ia meninggal di sana pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Ia dimakamkan di Syria dekat Masjid Umayyah. Dan ketika meninggal, ia hanya memiliki 47 dirham dan 1 keping emas. Nah, sekarang kita sampai di poin yang kedua. Setelah tadi poin yang pertama kita sudah selesai, yaitu mengenai biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut di poin yang kedua, yaitu contoh sikap keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi. Di antaranya adalah yang pertama, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal memiliki jiwa pemurah dan penyayang terhadap pihak yang lemah. Hal ini terlihat ketika ia rela membebaskan para tawanannya dalam perang salib tanpa meminta tebusan sama sekali. Berbeda dengan Richard, Raja Inggris yang pada waktu itu untuk membebaskan tawanan maka harus dipenuhi 2 syarat, yaitu dengan membayar tebusan sebesar 200.000 keping emas dan tawanan yang muslim harus memperbaiki salib suci. Ketika sampai akhir bulan, waktu yang ditentukan, uang tersebut atau uang tebusan tersebut tidak dibayar, maka Raja Richard memerintahkan 2.700 tawanan itu untuk dibunuh. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang perwira yang pemberani, adil, tegas, serta memiliki jiwa kesatria. Terhadap orang yang lemah atau telah mengaku kalah, ia akan menghormati dan melindunginya. Namun sebaliknya, ia juga selalu tegas dalam menyikapi segala bentuk pembangkangan dan pengkhianatan. Sifat ini terlihat ketika Salahuddin memperlakukan para tawanannya pada masa kota Yerusalem jatuh ke tangan umat Islam. Raja Yerusalem, Gaiden Lusignan, yang menjadi salah satu tawanannya, diperlakukan dengan baik dan terhormat. Tetapi sebaliknya, terhadap tawanan lainnya, yakni penguasa Katilem bernama Reginald yang terkenal dengan si perusak perdamaian, Salahuddin memperlakukannya secara berbeda. Hal ini dikarenakan Reginald melanggar perjanjian. Ketiga, Salahuddin adalah perwira sejati yang mencurahkan segala daya upayanya semata-mata demi kejayaan agama Allah Subhanahu wa taala dan negara. Ia bukanlah tipe penguasa yang gila harta. Hal ini dapat dilihat setelah penggulingan dinasti Fatimiyah
Salahuddin membagikan harta benda yang dikumpulkan pemerintahnya kepada para nelayan dan tentara. Sedangkan untuk dirinya sendiri ia tidak menyimpan apapun, dan pada saat meninggal ia hanya memiliki 17 dirham dan 1 keping emas. Yang keempat, Salahuddin adalah pemimpin yang cinta terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari perhatiannya terhadap pendidikan, yaitu dengan mendirikan madrasah-madrasah di negara yang ia pimpin. Di samping itu, ia juga gemar mempelajari ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu kalam atau ilmu tauhid. Ia juga dikenal sebagai pelindung para sarjana, intelektual dan ilmuwan, serta selalu menyokong setiap kajian yang dilakukan para ilmuwan dan para ulama. Dan yang terakhir, nomor 5 adalah Salahuddin Al-Ayyubi dikenal memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap umat agama lain. Hal ini dapat kita lihat ketika ia telah berhasil menguasai kota Iskandaria dan Yerusalem. Ia selalu mengunjungi kota-kota Kristen, dan setelah tercipta perdamaian, ia memberi kesempatan dan mengizinkan orang-orang Kristen untuk berziarah ke Yerusalem atau Baitul Maqdis. Ya, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, tetap di Napatilas Channel dengan materi sejarah kebudayaan Islam, dan tetap salam satu frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.